Terima kasih Bapa. Kami haus, kami rindu Engkau Tuhan. Biar minggu ini, hari ini kami mengalami kepuasan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kelepasan daripada Tuhan. Kami mengalami pemulihan daripada, karena kami tahu kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini. Bahkan Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus sedang melihat hati kami dan mengetahui hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah bekerja ya Roh Kudus. Biar kebenaran firman-Mu memberikan kami jawaban. Biar kebenaran firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biar kebenaran firman-Mu menjadi penolong, penopang bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahkan ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu akan memulihkan setiap kami. Bahkan firman-Mu akan menegur kami Tuhan, agar kami berubah, kami menjadi baru di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Celingkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Kami taklukkan pikiran hati kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, pengurapan-Mu ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk gembala majelis pelayan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Heinze Popstar. Ya, kemarin saya di GBI Kandora dirubah namanya jadi Yance. Ya, saksi hidup ya Pak Joyce dirubah jadi Yance, saudara. Aduh, saya bilang kalau rubah nama jadi Yance berarti harus potong babi. Iya, kami dari tim misi Badan Pekerja Daerah Sulawesi Selatan Gereja Betel Indonesia, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kasih perhatian, support dari Bapak Ibu, ya, dari gembala, majelis, semua pelayan-pelayan Tuhan, ya, jemaat Tuhan yang telah menerima kami selama beberapa hari di pastori. Ya, itu hal yang luar biasa bagi kami. Ya, terima kasih untuk pengorbanannya. Untuk kami pertama kali datang itu bukan disambut dengan daging babi, bukan disambut dengan durian, tapi kami disambut dengan tumpeng. Luar biasa, ya. Kami makan tumpeng waktu pertama kali kami ada di tempat ini. Terima kasih. Dan juga kami disiapkan tiap pagi, ada yang mengirimkan makanan, ada yang mengirimkan kue dari Pondok Shalom, ya. Ya, itu hal yang luar biasa. Kami menikmatinya. Kami juga minta maaf kalau ada hal-hal yang sedikit mengganggu tetangga, ya, dengan keributan kami pada saat malam hari, ya. Nah, kami bersyukur ya Bapak Ibu bisa menopang pelayanan ini. Kami dari tempat ini melayani sampai di Barungku, sampai Limbong, ya, sampai Bengkende, ya. Kami melayani Natal kami ada 9 orang ya dalam tim misi kali ini. Oke, itu perkenalan kami, dan saat ini saya akan menyampaikan tentang tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan. Iya, kita sadar bahwa setiap orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan pasti mengalami keselamatan, betul? Tetapi seringkali kita tidak mengerti apa sih tujuan keselamatan itu. Tujuan keselamatan itu kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya sebatas masuk surga saja, betul kan?
Kalau kamu percaya Yesus, kamu terima Yesus, masuk surga. Benar, kita akan masuk di dalam kekekalan. Ya, bukan di dalam surga, surga tempat kediaman Allah, tapi kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaannya yang kekal. Tetapi bukan hanya itu saja, ya. Keselamatan itu bukan hanya untuk kita masuk surga. Keselamatan itu mempunyai tujuan. Dalam kehidupan ini, segala sesuatu pasti punya tujuan, betul kan? Segala sesuatu pasti punya alasan dan tujuan kenapa kita melakukan sesuatu. Kenapa kita melakukan A, kenapa kita melakukan B, kenapa kita melakukan C. Pasti ada maksud dan alasan serta tujuannya. Nah, semua tujuan dalam kehidupan ini, ketika kita sudah diselamatkan, seharusnya itu bergerak kemana? Untuk melaksanakan kehendak Allah di muka bumi ini. Jadi kita diselamatkan bukan hanya sekedar hidup. Kita diselamatkan bukan hanya sekedar hari-hari kehidupan kita menikmatinya, kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan sesuatu, bukan hanya itu. Tetapi keselamatan itu berbicara bahwa ada sesuatu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita saat ini bulan Desember ini kita merayakan Natal, ya. Di beberapa tempat mulai bulan ber itu, akhir ber itu sudah mulai, ya, sudah mulai menghias rumah, hias gereja, semuanya sudah menyambut Natal. Tapi tahukah kita apa arti Natal yang sesungguhnya? Apa arti dan tujuan daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia ini? Tujuan daripada keselamatan. Bahwa memang benar bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Dialah Sang Firman, Dialah Putra Allah, berinkarnasi, kemudian menjadi manusia, dan tinggal di tengah-tengah manusia. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia membangkitkan orang mati, dia memberikan makan banyak orang, dia melakukan banyak mujizat, dan dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Dan kemudian dia harus mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari dosa-dosa kita. Semerah apapun, sehitam apapun dosa kita, ketika kita datang kepada Kristus, kita minta ampun, maka Dia akan mengampuninya. Ada teman saya kemarin, satu tim, dia seorang rocker masa mudanya, ya, rambutnya gondrong sampai sini. Dia sudah kesaksian di beberapa tempat. Dia melakukan banyak kejahatan, perbuatan-perbuatan amoral, tetapi hampir saja kuliahnya drop out. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan, dia bertemu Yesus, hidupnya diubahkan dari seorang rocker menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan itu. Tetapi apakah hanya sampai di sini saja? Ini pertanyaannya. Apakah ketika kita terima Yesus, kita sudah diselamatkan hanya sampai di situ saja? Tidak, ya, tidak demikian. Nah, ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk memuliakan Allah, memuji Tuhan, ya kan? Ada pandangan seperti itu. Mohon maaf, saya bisa buka. Dulu saya kurus krempeng, jadi tidak terpengaruh dengan cuaca. Tapi sekarang ini saya bertumbuh ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Saya terpengaruh dengan cuaca. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Ya, asik. Saya suka Toraja. Istri saya Toraja, setengah Toraja, setengah Chinese. Ya, kadang-kadang kalau orang lihat istri saya, mereka tidak mengira kalau dia adalah punya darah Toraja.
Ya, istri saya cantik sedunia. Karena produk Toraja. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Bahwa apakah tujuan Tuhan menciptakan manusia? Oh, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Benar. Apakah hanya untuk memuji memuliakan Tuhan? Oh, untuk menjadi objek kasih Tuhan. Karena Allah itu kasih, maka dia harus mencurahkan kasihnya kepada objek tertentu, dan objek itu adalah manusia yang diciptakan. Benar. Tetapi apakah hanya sampai di situ saja? Bahwa Allah kita adalah raja di atas segala raja. Dalam perspektif kerajaan Allah, tujuan Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini, ya seperti dalam Kejadian 1 ayat 26. Coba kita lihat, dari tadi belum buka ayat saudara ya. Kejadian 1 ayat 26. Kita ibadah sampai jam berapa selesai? Dari pengkhotbah. Siap. Karena saya seorang dosen dan saya juga tim pengembalaan. Sebagai seorang dosen sekolah tinggi teologi, saya biasa ngajar 3 jam. Saya biasa ngajar 3 jam Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mohon maaf tidak bisa 3 jam. Karena kami sebentar akan ke Sidrap untuk perayaan Natal di sana, di salah satu suku asli di sana. Ya, akan ada perayaan Natal. Saya doakan kami, itu suku Tolotang. Ya. Itu suku yang masih menyembah animisme. Dalam KTP mereka masih beragama tertentu. Ya, jadi doakan kami, ada terobosan di sana. Ya, suku asli dari Sidrap. Nah, mari coba kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba kita perhatikan ayat ini dengan seksama. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita. Siapa kita ini? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Baiklah kita. Allah sedang berbicara terhadap dirinya dalam sidang ilahi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, mungkin sering ayat ini didengung-dengungkan. Tapi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, berarti dalam hal ini tujuan Allah menciptakan manusia itu berbicara tentang keserupaan. Bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Nah, itu hal yang pertama. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadi serupa dengan Allah. Yang kedua, lalu kemudian di situ dikatakan, ya ayat yang selanjutnya, supaya mereka berkuasa atas ciptaan Tuhan. Menjadi serupa, segambar, dan berkuasa. Jadi tujuan Tuhan bahwa di dalam keserupaan kita dengan Allah, kita akan menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini untuk mengelola semua ciptaan Tuhan. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah, dengan tujuan dalam keserupaan itu kita diberikan otoritas, kuasa untuk mengelola apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada tujuan Tuhan, kita menjadi serupa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Berapa banyak saudara yang mau seperti Yesus?
dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Oke, kita bahas satu-satu. Ya, dikatakan di situ, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa itu dalam bahasa Ibrani berbicara tentang selem dan demut. Selem bukan daun salem, bukan daun lelem, ya, selem, T-S-E-E-L-E-M, selem, dan demut, D-E-M-U-T-H, demut, ya. Nah, pengertian daripada selem atau gambar ini umumnya merujuk kepada patung atau representasi fisik lainnya. Misalnya kalau dalam agama-agama tertentu mereka membuat patung lalu mereka menyembahnya menjadi dewa-dewi. Nah, tetapi ya, kalau kita berbicara gambar ini berarti begini, bahwa manusia itu diciptakan Allah. Kalau misalnya saya ini pematung, saya ingin membuat patung seseorang, misalnya patung Pak Joyce, maka Pak Joyce akan menjadi model patung itu, lalu kemudian saya mengukir batu atau kayu yang kemudian akan menyerupai Pak Joyce. Patung ini adalah kita manusia. Modelnya Allah. Modelnya Allah. Kita ini diciptakan memakai model Allah. Nah, jadi kita lebih tinggi derajatnya dari binatang. Manusia itu merupakan representasi daripada Allah sendiri. Wujud nyata karya Allah itu ada di dalam diri manusia. Jadi selem itu berbicara bahwa image Allah itu ada di dalam manusia. Jadi kalau kita saling membuli satu dengan yang lain, berarti kita sedang menghina Allah. Iya kan? Ya, tapi kan kita diciptakan beda-beda, Pak. Iya, ada yang hidung mancung, ada juga mancung ke dalam. Iya kan? Ada yang matanya bola, ada yang matanya sipit. Iya, tapi kita semuanya produknya itu produk dari gambar Allah. Mari kita menghargai kehidupan kita. Mari kita mengapresiasi kehidupan kita. Saya tidak setuju. Ya, saya dulu kurus, sekarang gemuk seperti ini. Lalu ada yang mengatakan begini, kalau lihat cermin, kalau mau kurus, yang gemuk-gemuk seperti saya ini, katakan ini bikin malu, bikin malu, bikin malu. Saya tidak setuju. Karena itu perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan saya kan? Kenapa saya harus malu dengan perut saya? Betul? Betul tidak? Iya kan? Kenapa saya harus malu? Saya harus melihat, oh Tuhan, terima kasih. Saya bisa bernafas, saya bisa hidup, saya bisa seperti ini karena Tuhan. Ketika kita bisa menghargai kehidupan kita, maka kita bisa mengekspresikannya, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, bersyukur. Ada orang, kenapa Tuhan hidupku seperti ini? Operasi plastik. Apalagi Tuhan sudah menciptakan kita proporsional. Amin. Cantik alami, jangan jadi cantik buatan. Ibu-ibu, alis baik-baik, gak usah ditato-tato lagi. Ya, muka waktu ditato itu masih kencang waktu ditato, tapi ketika mulai melar, tatonya turun. Jadi terima saja apa adanya. Ya, bersyukur untuk itu.
Kalau rambutnya sudah mulai putih, bersyukur. Saya puji Tuhan, rambut saya ini agak kurang putihnya, tapi istri saya banyak. Ya, anak saya banyak. Kadang-kadang, putihnya tidak apa-apa. Putih rambutmu, cantik wajah. Lah iya kan? Mau bikin apa lagi? Dia sudah jadi istriku. Kan tidak mungkin saya berkata kepada istri orang, cantik engkau dibandingkan istriku. Gak bisa kan? Gak bisa. Nah, bahwa manusia itu diciptakan serupa. Nah, lalu ada pengertian demut di situ. Apa itu demut? Demut itu berbicara keserupaan secara biologis. Berarti begini, kalau saya lihat saudara, sebenarnya saya sedang melihat Allah dalam kehidupan. Ya kan? Kalau saya lihat Mbak Dian, saya tidak lihat cantiknya. Saya lihat ada Allah di dalam diri Mbak Dian. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara, walaupun tertutup masker, ada Allah. Karena kita ini produk Allah. Amin. Coba lihat Mazmur 8 ayat 4 sampai yang ke-7. Jadi demut itu berbicara keserupaan secara biologis, yang berarti ada unsur Allah di dalam kehidupan kita, dalam diri manusia. Coba lihat Mazmur 8 ayat 4 sampai yang ke-7. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Bayangkan, ayat ini berkata, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia, saya dan saudara, merupakan gambar Allah yang ditempatkan di bumi. Seperti seorang raja. Ketika seorang raja atau kaisar mengadakan peperangan dengan satu kerajaan atau negara yang lain, dan ketika sang raja ini menaklukkan kerajaan itu, maka dia harus menaruh tanda-tanda bahwa kerajaan itu telah menjadi milik daripada kerajaannya. Dengan cara apa? Dia menaruh patung dirinya di kerajaan itu, sebagai tanda bahwa patung itu adalah dirinya yang ada di situ, yang telah menguasai kerajaan itu. Sama, Tuhan menciptakan manusia, menempatkan kita di muka bumi ini sebagai perwakilannya untuk bumi ini. Luar biasa bukan? Bahwa saya dan saudara mewakili sang raja untuk diam di bumi ini, yang menandakan bahwa bumi ini adalah milik dari sang raja. Hal yang luar biasa, bahwa saya dan saudara telah diberikan otoritas dan kuasa untuk mewakili sang raja di muka bumi ini. Nah, tetapi ketika kita baca Kejadian 3, iblis itu tidak senang dengan manusia seperti itu. Iblis tidak senang dengan hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Dia mau take over, dia mau mengambil alih kuasa dan otoritas yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Sehingga dia datang menggoda siapa? Menggoda siapa? Hawa plus Adam juga. Karena Adam dan Hawa selalu bersama-sama.
Yang digoda Hawa, tapi Adam ada di situ. Tetapi siapa yang diberikan mandat untuk jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini? Adam. Adam tahu karena Tuhan yang langsung berfirman kepada Adam sebelum Hawa diciptakan. Tapi iblis tahu, Adam tahu mandat Tuhan, firman yang Tuhan sampaikan. Hawa tidak. Hawa tahunya dari Adam, tidak langsung dari Tuhan. Sehingga yang gampang digoda siapa? Hawa. Jadi bukan salahnya Hawa kita jatuh dalam dosa, salahnya Adam juga. Adam tidak terus-menerus mengingatkan Hawa. Justru ketika Hawa merasa dia mulai terlena dengan bujuk rayu iblis, dia mulai ambil buah itu, lalu kemudian dia berikan kepada siapa? Adam. Untuk apa? Makan bersama. Jadi bapak-bapak, kalau kita tidak menjadi kepala keluarga yang baik untuk anak-anak kita, istri kita, maka mereka akan terjebak juga di dalam dosa. Yang salah siapa? Bapak-bapak. Loh, betul kan? Iya kan? Jadi jangan menyalahkan orang lain, bapak-bapak. Kalau keluargamu kacau, kalau keluargamu berantakan, yang menjadi penanggung jawab kepala rumah tangga bukan wanita, tetapi pria, bapak-bapak. Jadi jadilah imam, nabi, dan raja dalam keluarga. Bapak-bapak harus bertumbuh dalam kebenaran. Ingat ketika Adam melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, dia kemudian menyalahkan siapa? Gara-gara perempuan ini. Padahal yang salah siapa? Lalu Hawa, gara-gara iblis ini. Saling menyalahkan satu dengan yang. Jadi kalau dalam rumah tangga sudah terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain, hati-hati, berarti ada iblis di situ. Yang harus ditengking siapa? Bukan istri, bukan suami. Yang harus ditengking iblis. Nah, itu sepenggal cerita. Cerita yang sesungguhnya adalah seperti ini. Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Siapa yang tidak mau jadi Allah? Berkuasa. Betul kan? Sanggup melakukan segala sesuatu. Lalu ini hal yang sangat-sangat esensi. Sangat-sangat esensi. Ini iblis ini tahu hal yang mana yang sangat-sangat sensitif yang disentuh. Ego manusia. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Wow. Maka mereka makan itu. Pada waktu mereka makan, jatuh dalam dosa. Kuasa dan otoritas itu diambil alih oleh iblis. Yang seharusnya milik manusia untuk mengelola ciptaan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi perpindahan kuasa. Iblis menguasai bumi ini, dunia ini. Sehingga firman Tuhan katakan iblis telah menguasai dunia ini. Terjadi perpindahan. Manusia takluk di bawah kuasa iblis. Sehingga manusia ketika mau melakukan sesuatu yang baik, maka yang jahat yang dia lakukan. Manusia mulai mengikuti kehendak iblis. Hidup dalam apa? Kedagingan. Hidup dalam apa? Keegoisan. Hidup dalam keadaan apa? Kemarin saya khotbah, kita atau saya. Saya.
Semuanya maunya saya. Saya yang harus terlebih dahulu. Saya yang harus dihormati. Saya harus yang dipentingkan. Saya. Betul? Sehingga ketika seseorang ingin berhasil, bukanlah berkolaborasi menjadi kita, saya dan saudara bersama-sama membangun itu, tetapi mulai menyingkirkan satu dengan yang lain. Tendang sana, tendang sini, sikut sana, sikut sini, supaya bisa naik. Karena manusia telah diperbudak oleh iblis. Sifat-sifat Allah mulai luntur. Kemudian sifat-sifat iblis mulai menguasai manusia. Sehingga tidak jarang dalam satu kelompok terjadi perpecahan. Tidak jarang dalam satu kelompok terjadi kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena itu produk dari iblis. Dan manusia tidak menyadarinya. Bahwa kita telah dimanfaatkan oleh iblis untuk kemudian supaya iblis tetap menguasai bumi ini. Padahal bumi ini telah diberikan kepada kita manusia untuk mengelolanya. Sehingga keadaan ini bukan hanya berada di sekitar kita, bukan terjadi di dunia ini, tetapi juga masuk di dalam gereja Tuhan. Paham maksud saya? Paham? Karena saya. Tadi ketika saya mengatakan bahwa ketika Tuhan mau menjadikan manusia, Dia berkata apa? Baik lagi kita. Bukan saya kan? Baik lagi kita. Kita ini menggambarkan kebersamaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan berkata, tidak baik Adam seorang diri. Lalu Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Adam untuk memberi nama. Tapi kemudian ketika Adam mulai memberi nama satu-satu binatang-binatang yang ada di Taman Eden itu, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Dan Tuhan mulai membangun seorang wanita. Lalu kemudian Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, lalu ditaruh di wanita tersebut, dan wanita itu hidup. Dan Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Betul kan? Ini bukan hanya berbicara perkawinan, tetapi Tuhan tidak mau kita ada dalam kesendirian. Tuhan tidak mau kita hanya saya sendiri yang hanya mau menikmati apa yang ada. Kalau bukan saya, tapi Tuhan mau berdua lebih baik, apalagi bertiga, berempat, berkelompok, berkomunitas itu lebih baik. Dan ini sudah masuk dalam gereja, sehingga tidak jarang gereja terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Karena apa? Mengutamakan kepentingan diri sendiri. Hati-hati. Ini strategi iblis. Iblis akan menggunakan orang-orang yang memang sama seperti dia. Betul kan? Yang satu tujuannya gampang dibuju-buju oleh iblis. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus sadar bahwa ketika gereja mulai bersatu, iblis tidak suka. Ketika jemaat mulai bersatu, iblis tidak suka. Dia akan kirim penyusup untuk apa? Menghamirkan yang lain. Sehingga apa? Terjadi perpecahan. Ketika terjadi perpecahan, yang senang siapa? Yang senang siapa? Dan yang melakukan itu adalah anak buah iblis. Iya kan? Betul tidak? Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan utamakan saya, tetapi apa? Kita. Karena dari awal memang sudah strateginya seperti itu. Dari awal.
Cuma gereja tidak menyadarinya. Gereja tidak mau. Yang mau apa? Saya dan kelompok saya saja yang bisa. Orang lain tidak bisa. Kalau kita semua adalah ciptaan Tuhan, diberikan mandat yang sama, diberikan kuasa dan otoritas yang sama untuk menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini kan? Iya kan? Betul kan? Sama-sama. Kalau sama-sama tujuannya untuk itu, maka mari kita bersama-sama, sehati, sepikir, satu tujuan. Untuk apa? Menggenapi pekerjaan Allah, kehendak Allah di muka bumi ini. Kita harus apa? Bergandengan tangan dalam kasih, berjalan. Terus tanya itu. Bukan kau bombekku. Kita sekedar nyanyi toh, sekedar nyanyi biasanya toh. Tapi ketika lihat wajah kita, wajah teman kita yang kita benci yang jadi bombek kita, dia pindah. Paham maksud saya? Padahal dia juga ciptaan sama seperti. Jadi kalau kita bombek dia, ya, kita bombek siapa? Bombek Tuhan dong. Betul tak? Betul atau betul? Tapi berapa banyak saudara jadi bombek-bombek di gereja? Banyak? Banyak? Banyak yang tidak mengaku. Banyak yang tidak mengaku. Kalau begitu mulai sekarang bertobatlah. Bertobatlah. Ketika kita mulai membangun kesatuan, kuasa Tuhan akan dicurahkan. Amin. Keselamatan itu berbicara ini. Keselamatan itu berbicara kita dikembalikan pada tujuan Allah yang semula. Apa tujuan Allah tadi? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Kata berkuasa atau rada itu berarti mengelola, mengatur segala sesuatu. Ini ada kaitannya dengan ibadah. Kata mengelola, mengatur itu dalam bahasa Ibrani abad atau kan memakai kata abad. Abad ini kemudian menjadi avoda. Avoda menjadi ibadah. Jadi apapun yang kita kerjakan ketika kita sudah diselamatkan, kita mengerjakannya bukan untuk kita, tetapi untuk itu ibadah. Ibadah bukan hanya berarti kita datang tiap minggu di gereja. Itu namanya kebaktian. Paham? Kalau kita kumpul begini namanya kebaktian. Kebaktian doa, kebaktian minggu, kebaktian apa lagi? Kaum muda, kebaktian ibu, kebaktian apa lagi? Sekolah minggu, itu namanya kebaktian. Tetapi ibadah itu adalah yang kita lakukan setiap hari. Kita bekerja, itu ibadah. Ibu-ibu lagi masak, itu ibadah. Ini yang harus kita pahami. Apalagi lagi di kantor, itu ibadah. Karena firman Tuhan katakan apapun yang kamu perbuat,
Perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti kalau kita berbicara satu dengan yang lain, ibadah tuh. Tapi yang sering kita lakukan adalah gosip. Iya kan? Harusnya ini firman Tuhan. Yesus berkata, bahkan firman Tuhan, mereka hanya memuji dengan mulut, padahal hati mereka menjauh daripada. Itu sama saja kita gombali Tuhan. Kalau gombal itu apa? Gimana kalau gombal? Ketika ketemu, pernah muda atau Pak? Pernah atau? Kalau gombal bagaimana Pak? Duhai Dinda kekasihku, wajahmu bagaikan purnama. Padahal tidak tahu kalau di bulan itu bopeng-bopeng. Jangan menggombali Tuhan. Jangan pakai perkataan ini untuk gosip. Berarti kita tidak melakukan ibadah. Jangan pakai tangan ini untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan, tampar istri misalnya. Karena tangan ini diciptakan untuk ibadah. Betul? Seluruh kehidupan kita ini diciptakan untuk ibadah. Kalau begitu, kalau sudah mengerti ini, maka kita akan melihat ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Jemaat dengan jemaat bersatu, gereja dengan gereja mulai bersatu membangun tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Kita ini gereja jemaat di sini ini bagian dari tubuh Kristus. Tidak tahu bagian mana, apakah bagian kelingking kah atau bagian jempol kah? Nah, ini kalau saya analogikan 5 jari ini. Kira-kira 5 jari ini mana yang paling lemah? Kelingking. Tapi kalau tidak ada kelingking, tidak bisa toh? Masa pakai jempol? Besar semua nanti. Iya kan? Justru yang kita anggap paling lemah itu paling berfungsi. Kan Bapak Ibu kan senang lihat ini bersih semua kan? Betul kan? Siapa yang mengerjakan ini? Orang yang kita anggap paling rendah. Koster gereja. Tapi dia berfungsi untuk apa? Supaya kita nyaman beribadah. Begitu juga dalam tubuh Kristus. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, mari orang yang kita anggap tidak penting itu bisa menjadi penting ketika Tuhan mengangkatnya, memakainya. Dan kita yang merasa penting akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi jangan merasa penting di dalam gereja. Yang paling penting itu Tuhan, bukan kita. Karena itu mari kita kembangkan apa? Sikap saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, saling menopang, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, bukan saling menghina, atau saling yang negatif yang lainnya. Karena ketika kita mulai mengembangkan gaya hidup saling, berarti Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kristus ada di mana? Tengah-tengah kita. Kalau ada Kristus Yesus di tengah-tengah kita, maka akan ada kehidupan. Kalau ada Kristus Yesus di tengah-tengah kita, maka Dia ada sumber dari segala sesuatu dan kita menikmatinya. Seperti sumber air, mata air yang tak pernah kering di mana? Di gereja ini, betul kan? Kalau Yesus ada, Dia sumber, kita akan menikmatinya. Berapa banyak saudara yang mau?
Mau bertobat maksudku. Siapa yang mau bertobat? Yang mau bertobat, sungguh-sungguh. Jangan sebentar pulang dari sini di dalam haleluya, oh Tuhan saya mau bertobat. Di luar lupa, haleluya. Ya, di sini tobat, di luar tomat, tobat kumat. Ya, mari sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, karena saya mengalaminya. Kami mengalaminya, tim ini mengalaminya. Tim ini dari berbagai gereja, berbagai latar belakang. Tapi kami sungguh-sungguh menikmati kesatuan. Ya, kami tertawa bersama-sama, kami bercanda bersama-sama, kami menikmati apa sama-sama, semuanya sama-sama. Dan ada keindahan yang luar biasa. Percayalah, ketika kita bersama-sama menggenapi tujuan Tuhan, tujuan keselamatan itu. Apa tujuan keselamatan? Menjadi serupa dengan Kristus dan berkuasa untuk mengelola bumi ini. Amin. Bukan berkuasa atas sesama, tapi berkuasa atas ciptaan Tuhan. Ikan-ikan, ayat terakhir, ayat yang ke-28, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ketika Tuhan sudah menyatakan tujuan untuk menciptakan manusia, maka ayat 28, Allah memberkati, Allah jadi berkat itu tidak usah dikejar, karena sejak awal Tuhan sudah tentukan. Amin. Dan satu ayat terakhir lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian siarah Daud. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesadaran Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya bisa terjadi kalau hidup rukun bersama. Amin. Mari kita berdoa.